Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Didi Rizal. You can call me Didi. Baik, mem, di sini Didi akan sedikit menjelaskan yaitu tentang part of speech, simple present tense dan present perfect tense. Baik, yang pertama itu adalah part of speech. Nah, part of speech ini merupakan langkah pertama yang perlu Anda pelajari ketika bahasa Inggris karena kegunaannya untuk memahami bentuk kalimat. Nah, part of speech ini merupakan klasifikasi kata yang dikategorikan melalui peran serta fungsi dalam kalimat dari satu bahasa. Nah, di part of speech sendiri ada 8 jenis. Yang pertama noun, kata benda. Yang kedua pronoun, kata ganti. Yang ketiga verb, kata kerja. Yang keempat adjektif, yaitu kata sifat. Yang kelima ada adverb, yaitu keterangan. Yang keenam proposition atau kata depan. Yang ketujuh conjunction atau kata hubung. Dan yang kedelapan adalah interjection atau kata seru. Nah, dimana jenis-jenisnya ini tadi, noun itu merupakan kata guna yang digunakan untuk memberikan nama orang, benda, hewan, ataupun tempat, ide atau konsep. Nah, sedangkan yang kedua itu pronoun. Pronoun itu merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata noun. Yang ketiga itu verb, kata kerja, yaitu merupakan kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan aksi, tindakan atau keadaan dari subjek untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan. Nah, yang keempat adjektif, kata sifat, yang merupakan kata sifat yang digunakan untuk memberikan keterangan pada noun maupun pronoun. Yang kelima adverb atau kata keterangan. Sesuai dengan namanya, adverb berfungsi untuk memberikan keterangan. Yang keenam adalah preposition atau kata depan yang merupakan fungsi untuk menunjukkan hubungan antara noun dengan kata-kata yang lain. Yang ketujuh conjunction atau kata hubung, yang dimana berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa atau klausa sehingga menjadi satu kalimat. Yang ke-8 adalah interjection atau kata seru yang merupakan part of speech yang digunakan untuk mengungkapkan emosi, biasanya berupa kata. Yang kedua itu adalah simple present. Nah, simple present ini dapat diartikan sebagai kata kerja yang paling sederhana dari jenis-jenis tense lainnya. Nah, kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan sehari-hari berulang-ulang seperti rutinitas atau kebiasaan. Nah, contoh ada satu nominal simple present, di mana rumusnya itu untuk kalimat positif itu subject plus to be plus adjective atau adverb. Untuk negatifnya itu subject plus to be plus not plus adverb, dan untuk kata tanyanya to be plus subject plus adjective tanda tanya. Nah, yang kedua ada verbal simple present. Nah, untuk contoh rumusnya itu yang kata positif, kalimat positif ada subject plus verb one plus object. Untuk negatifnya itu subject plus does plus verb one plus object, dan untuk kalimat tanyanya ada does plus subject plus verb one plus object. Nah, fungsinya present tense ini, simple present tense ini untuk menunjukkan atau menyatakan kegiatan kita sehari-hari ataupun menyatakan peristiwa umum terjadi dan tidak bisa dibantah lagi. Dan juga yang ketiga menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Yang keempat menyatakan peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan terjadi kembali atau berulang-ulang. Yang kelima menunjukkan kemampuan, watak, dan sifat seseorang. Dan yang terakhir itu adalah present perfect tense, ya, dimana adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau suatu situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. Nah, rumusnya itu adalah dibentuk aqualid, verb have atau has, dan past participan atau perbab 3 have digunakan untuk I, you, and plural subject seperti plural pronoun the why. Sedangkan has digunakan untuk singular subject seperti third person singular pronoun
he, she, it. Nah, kalimat positifnya I, you, we, uh, I boleh, atau we, you, atau we, atau they, plus have, plus bertiga. Dan contohnya, they have lived in Bengkulu for a long time. Terima kasih, Mem. Mungkin cuman situ yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon diperbaiki, dan saya masih belajar. Saya Heri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.